Mohon maaf kan, kamu kan single mom. Bahwa cinta sejati menurut kamu ada nggak? Setelah pernah patah hatimu, jujur aja nih. Jujur ya. Kan katanya perempuan susah minta maaf. Kamu bisa minta maaf nggak sih? Gue kalau salah gue minta maaf. Yakin. Oh, nggak gengsi tuh. Enggak ah. Oke, bagus lah kalau begitu. Kan laki selalu salah. Iya sih ya. Iya sih. Maksudnya cewek tuh emang selalu benar. Tapi kalau gue salah ya gue minta maaf. Mantap, tapi kalau gue nggak salah, gue disuruh minta maaf. Mau sampai kapan ya gue nggak mau, orang gue nggak salah. Menurut kamu, aku nih gantian yang nanya. Menurut kamu emang hidup itu emang harus berpasangan? Nggak mungkin deh lo kayak gini-gini. Kita itu kayaknya nggak bisa gitu. Kayak gue tuh yang ngebentengin diri gue sendiri. Kita tuh nggak bisa gini sampai dia tuh yang ngomong priority gue tuh lo sekarang gini-gini, kayak enggak gitu. Kayak semakin dia sayang sama gue, semakin dia ngasih kepercayaan sama gue semakin kayak enggak, lo mah tuh bohong gitu. Akhirnya dia mundur atau lo putusin? Gue putusin. Abis itu kayak mikir nggak sih, aduh dia baik lo ternyata. Iya, gue mikir. Halo Anis. Halo. Apa kabarnya? Baik, ketemu lagi kita. Nis gini loh Nis, kalau orang nanya apa kabar, masa iya sih selalu harus jawab dengan baik? Kalau sama temen boleh nggak sih? Oh iya. Kalau jawab misalnya lagi nggak baik nih. Iya, I'm not in good mood gitu ya. Iya. Terus gue lagi galau nih, gue lagi kacau nih gitu. Bisa Nggak, sih. tapi lu pernah nggak sih kalau ketemu sahabat deket pas lagi hangout begini tuh, kalau ditanya apa kabar ya, do not good nih, I'm not okay gitu. Pernah nggak sih? Enggak Atau sih. lu jaim? Enggak. Soalnya tergantung. Kalau nanyanya di telepon, gue jawabnya pasti sesuai suasana hati gue. Tapi kalau di tempat kayak gini, gue selalu jawab I'm good. Soalnya kan kita mau hangout, nggak pengen rusak suasana. Oke. Lu tipe yang jarang mau curhat sama temen, kalau hangout pasti untuk senang-senang atau gimana? Iya, kalau hangout pastinya untuk senang-senang. Gue termasuk orang yang kalau curhat itu pilih-pilih gitu. Kenapa? Pernah bocor, pernah ember? Bukan masalah pernah bocor ya, karena menurut gue semakin kita curhat ke orang itu nggak nyelesain masalah. Karena kita nggak pernah tahu kan orang yang kita curhatin itu lebih seneng denger kita atau nyukurin kita. Jadi dan nggak ngasih solusi juga. Daripada kita banyak cerita tapi nggak dapet solusi, ya mendingan ya udah diam aja. Nih segini nih, kamu kan petualang cinta, bener nggak? Mantanmu berapa album? Mantanmu berapa album? Sebentar nih, petualang cinta itu, kata petualang tuh kayak ganti-ganti pacar nggak sih? Enggak kan? Enggak, yang maksudnya mantannya banyak gitu. Gue enggak sama aja ya. Gue ini termasuk selalu diputusin loh. Oh gitu. Percaya nggak sih? Bener loh, serius. Gak kelihatan ya? Karena beneran. Tapi kelihatannya kamu happy aja ya. Gue sedih banget. Ya itu tadi, karena gue nggak mau menyebar kesedihan. Karena gue pokoknya prinsip hidup gue itu selama gue bisa menebar kebaikan, kebahagiaan, gue akan tebar itu. Daripada gue tebar kesedihan, ngapain gitu. Kayak orang ntar juga jadi sedih juga, ngapain sih. Mohon maaf kan, kamu kan single mom. Bahwa cinta sejati menurut kamu ada nggak? Setelah pernah patah hatimu, jujur aja nih. Jujur ya? Gak apa-apa, belak-belakan aja. Enggak. Oh my god. Menurut gue tuh kayak cinta itu sekali doang gak sih? Menurut enggak, yang katanya cinta sejati itu ada katanya loh ya, sampai kakek nenek masih bareng, saling mencintai, jalan di mall pegangan. Kan ada tuh foto kakek nenek pegangan tangan tuh. Mungkin dia baru married kali, makanya gitu ya, dia baru ketemu jodohnya. Gue dia baru married gitu. Soalnya kalau ya pengalaman gue ya, kayak married itu kalau udah berapa tahun aja itu kayak udah boring sih. Ya gue nggak tahu sih. Kalau ada orang yang bisa mupuk sih bagus ya. Cuman pengalaman gue tuh kayak udah berapa tahun tuh pasti boring gitu. Menurut gue. Terus kalau ada orang dulu tuh gue pernah ya mikir gini, kayak bule, ngerti gak sih? Kayak bule itu romantis ya, bisa hidup sampai kakek nenek. Ternyata itu enggak, tau nggak? Ternyata itu dia tuh baru married. Pantesan dia bisa kayak gitu. Kalau bule kan kayak gitu kan, kadang divorce terus dia melalang buana, at the end tuanya baru dia married untuk teman hidup. Mungkin karena udah puas bertualang sehingga akhirnya nggak nyari lagi yang gimana-gimana, yang penting nyari yang nyaman. Iya, buat ngobrol sama buat pegangan tangan gitu doang. Ternyata tuh begitu. Waktu masih muda ngepuas-puasin soal sensasi gitu kan, soal kenikmatan duniawi lah, yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang apa, pada ujung-ujungnya kayaknya semua fana gitu. Iya bener. No love, no cry. Maksudnya apakah cinta selalu membawa tangisan? Ada nggak cinta yang tanpa tangisan menurut kamu? Nggak ada. Gue pernah kan sebelum yang kita bicara ini kan, aku pernah bilang aku tuh bucin gitu. Maksudnya aku pernah bucin juga, tapi ketika aku
melewati bucin itu sekarang gue jadi tegar gitu. Kalau dulu gue bucin kayak diselingkuhin, gue kayak nangis terus dia bilang, kamu pilih aku apa dia, kayak yang aduh najis banget gak sih, kayak zaman dulu tuh kayak oh gila gue ternyata kayak gitu ya, kayak lo pilih gue apa dia gitu. Kalau lo pilih gue oke lah gue maafin lo, padahal itu nggak perlu gitu loh. Ketika pasangan lo selingkuh udah bye aja, nggak usah lo tangisin, nggak usah lo begging apa sih, kayak nggak penting gitu. Cuman itu kan masa lalu gue, yang semua orang punya masa lalu gitu ya, dan kayaknya semua perempuan pernah mengalami yang aku alami gitu. Jadi ya untuk lu termasuk relatif mudah move on? Gue atau pernah susah lalu kemudian lebih tangguh dan mudah move on untuk yang berikutnya? Ini ngomong dulu apa sekarang? Kayaknya banyak gitu ya. Ini ngomongin dulu apa sekarang nih? Gak sekarang finally seorang Anis tuh mudah move on gak? Kalau sekarang gue bukan mudah lagi, kayak lo bikin gara-gara gue sekali lo putusin gue pun oh ya udah terima kasih. Mungkin belum terlalu dalam kali. Enggak juga. Sehingga lepas sih gampang. Karena mungkin gue yang seperti tadi lo bilang, gue single parents gitu. Okay. Gue pernah mencintai seseorang dan itu salah gitu. Jadi gue nggak mau sakit 2 kali gitu. Makanya kalau sekarang no love no cry kalau sekarang. Mohon maaf, pernikahan yang pernah tanda petik kandas lalu setelah itu juga beberapa kali didekati atau mendekati terus tanda petik juga belum berhasil, akhirnya membuat kamu tuh kayak apatis nggak sih, kayak kalau ada cowok deketin ih apa sih paling juga sama nih, atau masih berbaik sangka? Jujur deh. Bener apatis, kayak kalau ada orang baik sama aku itu kayak nanti juga apa gitu. Iya, ini karena dia masih cinta-cintanya, ngerti nggak sih, kayak dia masih hangat-hangatnya, masih promosi, masih iklan. Iya, dia baik begini tuh karena masih yang ngasih baru, masih anget gimana sih gitu. Nanti kalau udah setahun 2 tahun nah paling juga sama aja begitu. Jadi gue kayak sekarang itu nggak gampang falling in love, nggak gampang percaya sama orang. Jadi kayak kalau ada orang baik ya kita tetap baik, tapi kayak masih jadi ada question gitu, ini dia bakal kayak gini sampai kapan ya gitu. Kayak jadi nunggu dia jahat, ngerti gak sih, kayak dia kayaknya nggak lama deh kayak gini, pasti nanti bentar lagi dia begini gitu. Kalau dia udah bosan pasti juga dia begini gitu. Gue ya. Tapi kayak pernah yang ketemu tanda petik cowok yang bener-bener sayang kamu gak sih? Tapi akhirnya putus ya gara-gara kamu masalahnya gitu loh. Iya. Ada kayak gitu. Ada nih ya cowok. Gue tuh ngerasa gitu dia tulus banget. Tapi gue tuh belum berdamai sama diri gue sendiri. Jadi dia tuh kayak lo nggak mungkin deh lo kayak gini kita itu kayaknya nggak bisa gitu. Kayak gue tuh yang ngebentengin diri gue sendiri. Kita tuh nggak bisa gini sampai dia tuh yang ngomong priority gue tuh lo sekarang gini kayak enggak gitu. Kayak semakin dia sayang sama gue, semakin dia ngasih kepercayaan sama gue semakin kayak enggak, lo mah tuh bohong. Akhirnya dia mundur atau lo putusin? Gue putusin. Abis itu kayak mikir nggak sih, aduh dia baik lo ternyata. Iya, gue mikir. Terus lu dengan gengsi lu tetap menjauh atau akhirnya ya, tanda petik ya gue nyariin lagi? Enggak sih, kalau gue sih gengsi gue tinggi. Oke. Tapi kalau dia cariin jadian lagi dong, misalkan kalau dia cariin, enggak juga? Dan dia kalau dia nyariin aku lagi tuh kayaknya dia juga udah nggak kayak yang awal, ngerti nggak? Nah, dia kan masa dibuang, kayak masa disia-siakan. Nah akhirnya ketika dia begitu, gue jadi langsung berpikir tuh kan bener feeling gue, ngerti nggak? Kalau emang dia cinta banget sama gue, kayak ngomong prioritinya itu gue apa segala macam, mau dia gue putusin, dia ngejar lagi, harusnya dia nggak berubah, ngerti nggak? Cinta kan emang situasional seperti yang kamu bilang, bener nggak? Ya itu berarti ya cintanya berkurang. Jadi gue tambah nggak percaya lagi, kayak bener kan gitu. Kemarin kayak dia ngomong cinta apa segala macam, gue gituin aja, dia udah, ngerti nggak? Kayak dia udah. Berarti sometimes kalau kita belum berdamai dengan masa lalu kita tuh, yang baik pun jadi buruk ya. Maksudnya pria bener pun jadi. Bener. Itu kan aku selalu mendengarkan itu kamu lo, speech kamu lo. Emang bener kalau kita nggak berdamai dengan diri kita itu kayak salah aja. Lihat apa tuh gelap pakai kacamata hitam gitu ya. Salah aja gitu orang, padahal orang itu tuh niatnya baik, tapi kita kayak nganggep salah. Emang ya begitu. Ini semakin kesini makin bertambahnya usia, kayak santai aja lah, nikah nggak perlu amat, atau aduh gua udah nikah nih atau gimana? Enggak. Standar terrevisi nggak? Jelas pasti. Kriteria itu artinya makin perfeksionis atau makin yang seketemunya aja? Enggak dong, gila lo, lebih karena kalau gue kan udah punya anak ya, terus ya gue alhamdulillah gue independen, gue udah punya anak, kayak lebih parah lagi gitu. Kalau cowok nggak bisa sesuai yang gue mau, mendingan nggak usah gitu. Oke, bicara soal independen menarik nih. Rata-rata ya pada umumnya wanita kalau semakin mandiri, semakin independen tuh kayak semakin nggak butuh cowok gitu ya.
nggak butuh cowok waktu didekatin atau udah jadian terus kayak yang Iya sih, nggak, kalau independen tuh kayak lebih yang udah jalan sama gue itu ya selalu ngatain gue keras kepala. Kayak, contoh. lu tuh keras kepala, apapun kayak gue dikasih tahu apapun tuh kayak gue keras kepala gitu. Selalu yang gue perhatiin ya, semua cowok tuh bilang gue keras kepala. Padahal nih, menurut gue itu nggak keras kepala. Menurut gue nih, gue tuh ngeprotek diri gue, ngerti nggak? Tapi orang menilainya itu gue keras kepala. Defense mechanism ya, menjaga diri ya. Iya. Tapi pernah nggak dalam sejarah cintamu ada laki-laki yang berhasil buat kamu tuh kayak jadi wanita Solo, wanita Jogja gitu loh, jadi yang jen-jen gitu? Pernah nggak? Atau nggak pernah? Nggak pernah. Dulu kan aku bilang, dulu ketika aku bucin, dulu ketika aku belum divorce, aku itu nurut banget. Tapi ketika gue punya masalah percintaan, itu bikin gue nggak nurut. Ini lagi petir nggak mau pegangan, nggak takut? Kan gue mandiri ya kan. Mana itu? Semandiri itu sampai petir aja gue nggak peduli iya, gitu. Iya. Petir merasa ternistakan ya, ternistakan. Wow. Jadi yang katanya wanita galak, wanita dominan, suatu saat ketika ketemu cinta sejatinya bisa kayak Hello Kitty gitu ya. Itu benar nggak sih? In some cases aja. Gue nggak tahu deh ya. Kayak setahu gue tuh kalau yang orang udah independen tuh, gue nggak tahu ya. Mungkin ini gue emang udah keras banget deh. Gue aja coba untuk gue tuh nurut sama cowok, tapi nggak bisa. Kayak gue bukannya gue nggak mencoba ya, karena kata orang kodratnya cewek itu di bawah cowok. Tapi menurut gue level itu sama sebenarnya. Tapi cuman kata orang ya perempuan tuh harus di bawah laki-laki. Gue mencoba gitu, tapi nggak bisa. Kalau gue nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau gue begitu. Wanita tuh bisa bucin kenapa ya? Bisa yang cowoknya udah selingkuh, udah bohong, masih yang jangan putus dong, aku butuh kamu, kayak gelap kalau nggak ada dia tuh, kok bisa sebucin itu? Kenapa ya? Analisa kamu kan cewek ini, kamu kan tahu dong kenapa sih kok sebucin itu para perempuan tuh? Bukan para ya, sebagian. Enggak, kebanyakan memang seperti itu. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin karena dia belum di titik yang nol untuk bucin gitu. Jadi dia masih ngerasa itu emang itu cowok idamannya dia gitu, itu cowok pas banget buat dia. Jadi dia ngerasa cowok yang lain itu jelek gitu, hanya yang pilihannya itu. Nih sorry, kamu percaya kata jodoh nggak? Karena gini loh, serba salah juga sih bahas begini. Ada yang bilang jodoh di tangan Tuhan, jodoh pasti bertemu. Ujung-ujungnya kan ketika menikah dan ternyata nggak cocok, malah berpisah. Tadinya sayang jadi saiton gitu kan. Kok kayak itu bukan jodoh ya? Apakah ada yang bilang jodoh tuh bersambung, berseri, nanti disambung lagi ke yang jodoh yang lain. Ada yang bilang jodoh satu aja. Menurut kamu gimana orang awam? Jodoh itu gini. Jodoh itu takdir kan. Dibilang jodoh itu takdir. Tapi takdir ini tuh yang menentukan bisa kita loh. Kalau kita salah pilih, atau kalau kita benar pilihnya. Iya, kita benar pilihnya. Jadi sebenarnya Tuhan kasih kita pilihan gitu. Jodoh itu bukan yang turun dari langit, ngerti nggak? Tetap kita itu harus nyari, tetap harus sesuai dengan. Kalau turun dari langit gosong dong ya, di bawah bang petir kan? Bener gak sih? Tapi emang bener jodoh itu kita harus nyari ya. Harus nyari, harus dipelajari yang emang bener itu sesuai dengan kriteria kita gitu loh. Karena emang nggak ujuk-ujuk, ngerti nggak sih? Nggak ujuk-ujuk dateng gitu. Ya bener nggak sih? Iya betul. Kayak, kita jodoh nih, yuk kita married kan nggak mungkin kayak gitu. Harus memahami dulu, mengenal, dari situ kan tumbuh cinta. Gitu. Oh ya, ini menarik soal cinta nih. Kasih sayang. Gitu. Ada yang dijodohkan awalnya nggak cinta, tapi mereka yakin nanti juga abis nikah juga tumbuh cintanya. Itu kayak filosofi orang Jawa nggak sih, kayak witing trisno jalaran saka kulino. Tapi itu bisa gitu, karena gini, kadang tuh orang itu kan, contoh lah ya, kamu punya temen gitu, terus sahabat. Bisa jadi suka kan kalau lama-lama terus-terus gitu. Asal itu ada kecocokan gitu. Jadi ini dia, asal ada kecocokan. Asal ada kecocokan. Walaupun dijodohin witing trisno jalan saka kulino, walaupun berterus-terusan itu akan kelamaan cinta, enggak juga kalau nggak cocok mah nggak bakal. Jadi kuncinya gitu. di cocoknya ya, bukan karena kebersamaan. Bukan. Bersama nggak cocok juga nggak akan tumbuh. Maksudnya nggak nyambung juga ngomong, mau dijodohin mau orangnya kaya tapi nggak nyambung ya nggak bisa gitu. Untuk saat seperti ini tuh cowok yang bisa bikin kamu naksir tuh, kita nggak usah ngomongin kaya apalah ya, gue tau lah ya. Atribut kepribadian apa sih yang bikin lu tuh terkesima dari seorang cowok gitu? Cowok ya.
kan kamu dominan nih, kamu cari Iya, yang mau tuh. yang dominan juga atau Iya. yang ngalah sama kamu Yang atau gimana? ngalah pastinya, yang ngalah. Karena gini, not that easy to handle me right now. Karena gue yang mengalami hidup yang keras banget. Waktu lu lagi dominan-dominannya lu pengen cowok lu gimana sih? Dengerin, diem, dengerin, atau reasoning, ngasih alasan atau gimana? Enggak, mendingan dengerin, ngertiin aja gitu. Karena sekarang ini gue lagi butuh orang yang nggak fight sama gue. Oke. Udah dengerin, jalanin aja gitu. Kamu ngomel-ngomel nih, dia diem aja dengerin. Ya kan gue ngomel pasti dia ada salah dong. Oh, oke. Gitu. Dia harus minta maaf. Ya kalau dia salah dia harus minta maaf. Tunggu dulu nih. Kan katanya perempuan susah minta maaf. Kamu bisa minta maaf gak sih? Gue kalau salah gue minta maaf. Yakin. Oh, nggak gengsi tuh. Enggak lah. Oke, bagus lah kalau begitu. Kan laki selalu salah. Iya sih ya. Iya sih. Iya sih. Maksudnya cewek tuh emang selalu benar. Tapi kalau gue, ya kalau gue salah ya gue minta maaf. mantap, Tapi kalau gue nggak salah, gue disuruh minta maaf. Mau sampai kapan ya gue nggak mau, orang gue nggak salah. Lu lagi bete banget nih. Cowok lu minta maaf. Udah kelar belum? Atau pengen ada treatment lain di maaf ya sayang atau gimana? Gue punya nih ya. Ini kalian boleh contoh atau enggak terserah. Tapi setelah gue mengalami banyak perminta maafan dari cowok-cowok itu, gue jadi bikin sesuatu di hidup gue. Lo mau tahu nggak apa? Apa tuh? Pengen tahu nggak? Nah, jadi setiap cowok bikin salah sama gue. Kalau dulu kan cowok bikin salah, minta maaf, gue maafin. Oke. At the end dia ngulang lagi. Bener nggak? Semenjak itu gue jadi kayak, gue bego banget ya. Kayak selingkuh gue maafin, terus bikin salah gue maafin. Akhirnya gue punya prinsip di hidup gue, kalau cowok gue salah gitu, gue suruh beliin sesuatu yang gue mau. Kalau lu mau minta maaf, kalau lu nggak mau minta maaf ya udah kita selesai. Begitu. Itu untuk menunjukkan keseriusan dia. Keseriusan dia meminta maaf. Jadi gue kayak kasih punishment dia biar dia itu nggak keseringan minta maaf. Ngerti nggak? Oh. Ngerti nggak sih kalau dia, jadi dia itu biar berpikir gitu loh melakukan apapun. Jangan lo easy nyakitin orang terus lo easy apologize. Supaya kata maaf itu ada harganya. Ada harganya. Ada pengorbanannya. Nah, karena kan selama ini supaya belajar. Iya, betul. Yang bisa diminta apa biasanya? Ya kalau gue sih ya maksudnya tas. Ya enggak, ya pokoknya gue minta yang sesuai kesalahannya dia aja. Kalau kesalahannya kayak keselin banget ya gue minta aja yang mahal gitu. Kalau yang biasa-biasa ya paling gue minta apalah gitu. Nih soal kata-kata goib, terserah, nggak apa-apa, pikir sendiri. Lu pernah nggak sih gitu atau enggak? Kan ini kayaknya gue omongin, gue tuh tipe cewek yang nggak suka menye-menye gitu. Gue juga nggak suka bikin orang pusing, karena gue nggak suka dibikin pusing. Kalau gue ditanya ya gue ngomong aja, nggak ada tuh gue terserah gitu, enggak. Serius deh, cowok itu kasihan loh kalau ngomong terserah. Sampai gue pernah baca meme gitu ya, kayak mau makan apa terserah gitu. Terus ada mau makan nasi goreng gendut gitu. Itu tuh kasihan sebenarnya. Makanya kalau aku sih sadar diri ya, kalau pengen makan apa ya ngomong aja gitu. Jadi kalau kamu lagi ngambek, cowok kamu kenapa sayang, kamu lebih milih ngomong, jelasin. Iya, ngomong. Enggak yang pikir sendiri. Enggak lah, gila. Emang atau dia enggak apa-apa. Gua enggak apa-apa. Enggak ya. Ngomong. Oh, lebih enak begini ya. Mendingan belak-belakan ya. Kalau memang gue lagi bete terus dia nanya, "Kamu kenapa?" Aku pasti jawab, "Enggak ada urusannya sama kamu," gitu. Dan aku enggak pengen ditanya gitu. Terus dan itu benar-benar lagi masalah sama orang lain, bukan sama dia. Iya, emang masalah. Masalah kita itu nggak melulu soal cinta kan, apalagi aku single parent, aku have a kids gitu. Kayak gue nggak masalah melulu cinta gitu. Cuman karena gue tadi yang aku bilang aku introvert, nggak mau cerita walaupun itu sama pasangan, ya gue ngomong gitu. Tapi kadang pasangan gue ngomong yang kayak ya kan punya pasangan harus sharing gitu-gitu, tapi ya gue lagi nggak mau sharing gitu. Nanti dia diem dulu ngalihin, terus dia nanya lagi gitu. At the end ya udah, kok nih orang peduli ya sama gue. Ya udah, akhirnya aku cerita gitu. Ini setelah sekian lama jadi single mom, menyendiri, punah asmara sekian lama, kayak yang asik-asik aja atau I need somebody to hold? Enggak sih, asik-asik aja. Yakin. Tatap matanya. Tatap mata saya, yakin. Jarang loh ada single mom yang seceria ini ya. Iya dong. Emang iya ya? Enggak lah. Kamu ceria loh. Banyak juga yang banyak kan single mom yang happy. Syukurlah. Aku tebar kebaikan nih, kebahagiaan jadi single mom. Mentransfer energi ya. Itu gimana selama ini konsepnya itu? Kalau ya secara manusiawi kan kadang kan secara alamiah masih yang kadang-kadang
Apalagi hujan rintik-rintik gitu ya di rumah, kayak yang I need somebody deh gitu ya, atau udah kebal gitu, biasa aja. Percaya apa enggak ya, lu tau nggak, gue tuh di level tidur nggak bisa sama orang. Even sama anak gue aja nggak bisa. Anak gue nggak betah, iya. Anak gue nih tidur sama gue gitu ya. Nanti lama tuh dia good night bunda, dia masuk kamarnya sendiri. Gue udah di level itu loh, bener. Gue tuh kalau Oh my god, tidur ada orang tuh nggak bisa tidur. Aneh kan? Aduh gimana dong? tapi bagus juga sih, jadi kuat ya. Jadi kuat, tapi serius gitu, sampai kadang-kadang masa iya gue kayak gini terus gitu kan. Tapi selama ini sih gue masih enjoy ya, masih enjoy sendiri. Tapi one day nih misalkan ada gebetan, jalan-jalan di mall bareng berdua, yang didampingi gitu kayak geli-geli gitu, atau bisa langsung? Kalau jalan aku masih oke. Kalau tidur ada orang di sebelah aku nggak oke tuh. Nggak bisa tuh. Berarti secara alamiah kamu seperti teradaptasikan untuk terbiasa sendiri ya? Banget, makanya aku juga kadang-kadang bingung juga sih. Aduh, kok horor juga ya gitu. Tapi ya udahlah, aku as long aku enjoy ya udah aku nikmatin gitu. Ya ngapain gitu kan, kita mikirin harus ada pasangan apa, kalau kita sendiri aja enjoy gitu. Iya kan? Menurut kamu, aku nih gantian yang nanya. Menurut kamu emang hidup itu emang harus berpasangan? Aku tanya nih. Aku tanya balik ke kamu dulu, aku mau tahu jawaban kamu dulu. Apa? Tapi nanti kamu jawab ya. Iya. Kamu tanya apa? Apakah harus berpasangan? Menurut aku sekarang enjoy. Menurut aku ya hidup itu enggak ya, karena aku mungkin udah pernah menikah ya gitu. Jadi untuk sementara ini aku nggak mau kemakan omongan aku sendiri gitu ya. Untuk sementara ini aku enjoy gitu. Kalau untuk kayak mau merit lagi tuh aku berpikir berulang-ulang gitu. Kalau memang nggak klik banget tuh mendingan nggak usah gitu, karena aku enjoy dalam keadaan aku sekarang. Intinya jangan diharuskan, kalau dapet ya Iya, syukur, kalau dapet, supaya nggak jadi beban. Nah, pas dapet yang cocok, baik, semuanya oke, pas sama kita, ya ayo. Kalau nggak, ya udah kayak jangan, aduh, mantan gue udah merit, gue harus merit. Teman gue itu baru janda udah merit, terus gue harus ikut. Enggak, gue nggak kayak gitu. Sambil berusaha ada yang cocok dan bisa bahagia ya lanjut. Tapi sebenarnya nggak harus berpasangan, nggak apa-apa kan? Nggak, itu ngaruh. Ya orang-orang Eropa santai-santai aja. Santai kan, aja. iya makanya. Mereka cukup menikmati hidup kok gitu loh. Kan Iya. kita menjadi tidak bahagia karena di sistem nilai kita, di kultur kita tuh kalau nggak menikah tuh kayak gimana gitu loh. Betul, kadang-kadang itu yang membuat psikis kita nggak sih? Karena ketidakbahagiaan kita tuh tergantung value regional gitu loh. Iya, aduh itu. Orang-orang sekitar kita yang men-setting ini bahagia begini, nggak bahagia begini. Iya, bener, begitu bener, pindah benua, nyantai, berubah langsung nuansanya. Iya, makanya. Iya, bener. Bukan berarti nggak harus menikah ya non, mas, bukan ya. Tetap berusaha. Kalau belum dapet ya jangan jadi beban. Jangan jadi beban, jangan jadi kayak kamu. Udahlah yang ada aja. Tapi ya di end lo problems juga ngapain gitu. Mendingan ya cari pelan-pelan. Tapi lo bahagia forever gitu menurut gue. Mungkin gue that's my mistake ya. Kayak gue kemarin juga mungkin buru-buru karena nyokap gue yang ngejodohin lah. Udahlah sama ini aja gitu. Kamu mah terlalu pilih-pilih apa segala macam, akhirnya ya udahlah gue karena ngikutin nyokap gitu, ternyata gitu. Oke Nis, makasih banyak ya. Udah nih, Iya. gini aja, aduh pasti kangen. Semoga langgeng cantikmu. Ini kebetulan pacar arwananya udah dateng nih. Oh iya. Pakai Prorans loh ini, Prorans. IG-nya Prorans_ID. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye.